إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul Azim. Amma ba'd. Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Suwardi yang saya muliakan, para ustadzah yang ikut bergabung dalam kajian online Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah setia kajian online Asy-Syifa di mana saja panjenengan berada yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita dianjurkan untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Dan atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya itulah sehingga kita bisa melakukan aktivitas demi aktivitas dengan sebaik-baiknya pula, yang semuanya itu kita berharap agar seluruh aktivitas yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pendidikan yang beliau berikan kepada kita sekalian, sehingga kita mampu untuk memanage hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Semua itu adalah karena kita mendapatkan bimbingan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, bahkan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita sekalian itu bukan nikmat iman dan Islam, tapi nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian itu adalah karena diutusnya seorang manusia pilihan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan beliau diutus oleh Allah sebagai nabi rasulnya itulah yang kemudian menyebabkan kita tahu akan hal-hal apa saja yang baik dan apa saja yang tidak baik. Itu adalah karena Allah mengutus seorang manusia pilihan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah nyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Indri. Iya Ustaz, ya. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar
dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu rahimahullah, begitu mudah ayat ini kita pahami. Jadi sebelum Allah mengutus beliau itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dengan diutusnya beliau lah kemudian kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kita menjadi seorang muslim itu karena diutusnya beliau. Jadi itu nikmat terbesar adalah karena Allah mengutus seorang manusia yang menjadi nabi dan rasulnya, itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tugas beliau adalah mengajarkan ayat-ayat Allah dan mensucikan jiwa mereka yang saat itu penuh dengan kotoran kesyirikan, kemunafikan, kedoliman. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita al-hikmah, sunnah beliau. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, kita sudah bahas beberapa hal tentang fadilah dan keutamaan dermawan, pemurah. Sekarang, selanjutnya para jamaah, kita akan sampaikan tentang tercelanya sifat kikir, lawan katanya sifat pemurah. Tercelanya sifat kikir, sifat bakhil, bahasa Jawanya sifat medit. Ya, gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr, surat 59, Indri, ayat yang ke-9. Di penghujung ayat itu Allah dawuh, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Artinya dibaca lengkap Bu Indri, monggo. Iya Ustaz. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, justru orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah dari sifat kikir, dari sifat bakhil. Itulah orang yang beruntung. Bukan orang yang kikir, orang yang beruntung. Bukan orang yang bakhil, orang yang beruntung. Tapi justru orang-orang yang dijaga oleh Allah dari sifat kikir, dari sifat bakhil, itulah orang-orang yang beruntung. Di mana nilai keuntungannya? Banyak sekali. Di antaranya, misalnya yang pasti terjadi dalam kehidupan kita, dengan kita tidak kikir alias dermawan, alias pemurah, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah itu secara personal maupun secara sosial, pasti para jamaah kita akan didoakan dengan doa yang terbaik dengan kita memberikan sesuatu itu. Pasti jamaah. Itulah keuntungan kita yang pertama. Jadi justru doa terbaik akan selalu meluncur, dialamatkan kepada kita dengan kita tidak menjadi orang yang bakhil, tidak menjadi orang yang kikir. Berikutnya para jamaah, keberuntungan kita
Dengan kita terhindar dari sifat kikir, berarti kita menjadi orang yang dermawan, orang yang pemurah. Maka apapun yang kita infakkan, yang kita sodakohkan, yang kita jariahkan, yang kita hibahkan, yang kita wakafkan, itulah para jamaah, sesungguhnya harta kita yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, itulah sesungguhnya harta kita yang sebenarnya. Yang panjenengan infakkan ketika masih dalam kondisi sehat seperti sekarang ini. Itulah sekali lagi harta kita yang sebenarnya. Yang akan menolong kita nanti di akhirat. Ya, dengan keikhlasan kita di dalam berinfak. Di dalam bersedekah. Coba kalau dalam satu pembangunan masjid misalnya. Lalu kita sekalian berebut untuk bersedekah, berinfak. Sampailah masjid itu selesai pembangunannya. Kemudian setelah selesai pembangunan itu, masjid itu tidak pernah sepi dari orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mulai dari kajian subuh sampai kajian maghrib sampai isya. Mungkin juga ada anak-anak yang belajar membaca Al-Quran. Mungkin di situ juga ada bapak ibu yang juga mungkin belajar ilmu dan seterusnya. Apalagi yang selalu kemudian masjid itu ditempati untuk melakukan ibadah yang paling pokok dalam hidup ini, yang namanya sholat. Masya Allah. Disitulah keberuntungan kita yang luar biasa para jemaah. Jadi justru orang-orang yang kikir itu yang ghairul muflihun. Orang-orang yang kikir itu adalah orang-orang yang tidak beruntung. Ya. Makanya siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat kekikiran, dari sifat bakhil dalam hidup ini, sekali lagi dialah orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Yakinlah dengan kita selalu ikhlas menginfakkan sebagian daripada harta kekayaan kita. Disitulah ada jalan-jalan bagi kita agar kita tetap sehat, agar kita tetap berada di jalan yang lurus, agar kita tetap menjadi orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pula Allah lebih menegaskan lagi para jamaah di dalam surat Ali Imran yang sudah saya baca di dalam muqaddimah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة إلى آخر ayat. Ayat 180 Bu Indri. Iya Ustaz. Yeah. Dan jangan sekali-sekali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu, ayat ini tampak juga harus kita tafsirkan. Artinya dengan terjemah letterlocknya saja sudah mudah kita pahami. Jadi bahwa kebakhilan itu, ya, yang menyangka mereka baik itu menurut Allah justru sebenarnya kebakhilan itu adalah
hal yang buruk bagi mereka. Jadi bukan huwa khairul lahum, kikir itu bukan kebaikan, tapi bahkan bal huwa syarrul lahum. Sifat kikir, sifat bakhil itu adalah keburukan bagi mereka. Ya sebaliknya kalau kita kikir itu kan mesti doanya yang dialamatkan kepada kita kan mesti doa yang jelek-jelek. Mesti doanya kan dari orang-orang itu akan datang kepada kita doa yang jelek-jelek. Karena kekikiran kita, kebakilan kita. Jadi bakhil itu bukan sesuatu yang baik. Tapi bakhil itu sesuatu yang buruk. Ini Allah sendiri yang menegaskan. Sehingga dengan jelas Allah dawuh kalau bakhil itu adalah keburukan. Kenapa kita masih memelihara sifat itu? Kenapa kita masih eman-eman untuk menginfakkan sebagian harta kita? Orang bakhil itu jelas kata Allah, bal huwa syarrul lahum, itu adalah keburukan buat mereka. Bukan khairul lahum, bukan kebaikan buat mereka. Tapi justru syarrul lahum. Ya, keburukan buat mereka yang bakhil itu. Makanya diperintahkan oleh Allah dalam ibadah tertentu itu ya memang kita harus siap berkorban harta benda untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Ada memang yang secara materi ibadah itu baru dapat kita lakukan. Kurban misalnya. Itu kalau kita tidak mengorbankan uang kita ya nggak bisa berkorban, menyembelih ternak kurban. Haji misalnya. Kalau kita tidak berkorban uang kita ya tidak pernah kita selamanya untuk bisa haji. Umrah juga demikian. Selamanya kita tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Tidak akan bisa kita realisasikan kalau kita bakhil dengan harta yang kita miliki. Sulit kita untuk bisa merealisasikan ibadah kepada Allah yang hubungannya dengan materi tersebut. Ya. Makanya para jamaah Allah, inilah nilai sosial syariat Islam ini yang luar biasa. Ya. Jadi semua mengandung nilai sosial yang luar biasa. Dalam berbagai macam ibadah. Itu semuanya ada nilai sosial. Sholat, kalau tidak pakai menutup aurat, ya sholatnya nggak sah. Akhirnya harus beli baju. Ya. Beli kerudung, beli sarung, beli celana. Untuk menutup aurat saat kita sholat. Itu semuanya butuh pengorbanan. Ya. Sehingga memang kita tidak boleh sekali lagi bakhil. Apalagi bakhil terhadap diri sendiri. Dan ingat kata Allah di penghujung ayat itu. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Masya Allah. Jadi harta panjenengan yang banyak itu yang tidak pernah disedekahkan. Yang tidak pernah diinfakkan itu nanti akan dikalungkan di leher kita. Nah kalau harta panjenengan sangat banyak, gimana itu leher kita? Kuatkah leher kita membawa sekian banyak harta yang kemudian dikalungkan di leher kita besok pada hari kiamat? Dan itu sengaja ditunjukkan oleh Allah. Iki lho wong biyen sing bakhil nang dunya. Iki lho dunyane digawa sampai nang akhirat. Dikalungkan di leher kita. Ditunjukkan oleh Allah pada khalayak ramai orang-orang yang waktu hidup di dunia itu bakhil. Tuh dia sekarang membawa harta bendanya dengan sekian banyak dan begitu berat. Itu para jamaah. Jadi Allah sudah dengan tegas mengatakan jadi bahwa harta yang kita bakhilkan itu akan dikalungkan besok pada hari kiamat.
sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Masya Allah. Okay. Itulah para jamaah. Sekali lagi Allah tegaskan bakhil itu bukan kebaikan. Bakhil itu adalah sebuah keburukan. Allah tegaskan ketika kita bakhil, hati-hati. Nanti harta yang kita bakhilkan itu akan dikalungkan oleh Allah di leher kita besok pada hari kiamat. Ditunjukkan oleh Allah. Itu loh orang yang bakhil dulu. Sekarang lihat itu. Sangat berat membawa hartanya di lehernya itu. Itu para jamaah. Allah Subhanahu wa taala juga dawuh di dalam surat An-Nisa, Bu Indri. Ayat yang ke-37. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Ila akhir ayat. Monggo dibaca lengkap artinya. Nggih. 37 nggih Ustaz. 37 nggih. Nggih. Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Bapak Ibu, rahimakumullah. Jadi orang kikir itu ternyata menurut ayat ini itu juga mempengaruhi teman-temannya agar juga berbuat kikir. Menyuruh orang lain berbuat kikir. Masya Allah. Jadi orang yang kikir itu pasti, ayat ini nggak mungkin tidak, juga akan menyuruh orang lain juga berbuat kikir. Masya Allah. Sudah dirinya sendiri kikir, minta ditemani oleh orang lain agar mereka juga berbuat kikir. Dan bahkan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Ya orang kikir ya mesti disembunyikan. Ya, biar tidak diutangi tonggone. Tonggone roh teko kabeh utang nanti. Ya, jadi ya disembunyikan. Apa yang dikaruniakan oleh Allah untuknya, orang kikir itu pasti disembunyikan. Oh enggak kok imamu oleh apa ngono loh. Padahal dapat rezeki sangat banyak, dapat rezeki sangat banyak, bilangnya hanya sedikit. Padahal perintah Allah agar kita tahadduts bin nikmah. Menyebut-nyebut nikmat Allah. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutkanlah. Itu perintahnya. Tidak disembunyikan. Karunia Allah kemudian disembunyikan, tidak. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat Allah itu, kata Allah, fahaddits, sebut-sebutkanlah. Yang kemudian kita bahasakan dengan bahasa lain, tahadduts bin nikmah, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang tidak banyak para jamaah orang yang suka menyebut-nyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada dirinya, memang tidak banyak. Makanya di dalam surat Ar-Rahman itu sampai 31 kali Allah mendidik kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu dustakan? 31 kali Allah mendidik kita. Padahal harusnya kita menjawab, ya Allah, tidak ada satu pun nikmat Engkau ya Allah yang kami dustakan ya Allah. Karena memang nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami begitu amat sangat banyak ya Allah. Itulah kesabaran Allah. Mendidik kita. Diingatkan berkali-kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu dustakan? Masya Allah. Jadi tidak boleh kita mendustakan nikmat Allah. Kita tidak boleh menyembunyikan karunia Allah. Nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah.
Tapi bagi orang kikir ya memang disembunyikan. Bahkan sekali lagi, kekikiran itu para jamaah diidentikan seperti sifatnya orang-orang kafir. Nih, diidentikan seperti sifatnya orang-orang kafir. Hati-hati. Nih, sama sekali tidak ada keberuntungan dengan kikir kita selama hidup ini. Sama sekali tidak ada keberuntungan. Nih, karena apapun yang sudah kita infakkan itu, para jamaah yakin dan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan pasti akan diganti oleh Allah, bahkan lebih banyak yang Allah berikan kepada kita daripada apa yang kita keluarkan. Baik berupa sedekah, infak, asal kita memang ikhlas. Nih, asal kita memang ikhlas. Itu kuncinya memang. Pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah rahmatullah. Karena itu pula hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iyyakum was-suha, fa innahu ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum." Kata Rasulullah pada jamaah, takutlah kamu terhadap kikir. Jadi Rasul mengingatkan kita, takutlah kamu terhadap kikir. Iyyakum was-suha. Takutlah kamu terhadap kikir. Sesungguhnya kikir itu membinasakan orang-orang yang sebelum kamu, membawa mereka kepada pertumpahan darah dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan bagi mereka. Jadi Rasul pesan kepada kita, takutlah kamu terhadap kikir. Kenapa? Karena sesungguhnya kikir itu membinasakan orang-orang yang sebelum kamu, membawa mereka kepada pertumpahan darah dan bahkan menghalalkan sesuatu yang diharamkan untuk mereka. Bapak Ibu, pernah kita mendengar sebuah cerita di Jakarta itu. Hanya gara-gara bayar parkir yang hanya paling mahal 10.000 lah barangkali begitu. Lalu mungkin yang ditarik parkir itu karena punya sifat kikir, tidak mau ditarik segitu. Apa yang terjadi? Pertengkaran hebat, bahkan hampir saling membunuh. Itu gara-gara kikir. Itu gara-gara kikir. Jadi memang benar-benar terjadi. Sesama saudara, kalau ada yang kikir itu memang bisa terjadi. Saling bertengkar. Demikian pula dengan tetangga dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, takutlah kamu terhadap sifat kikir itu. Kita harus menghindari sifat kikir itu. Rasulullah juga dawuh dalam hadis yang lain, iyyakum was-sukha. Hampir sama ini hadis ini isinya. Fa innahu da'a man kana qablakum fasafaku dima'ahum fastahallu maharimahum wa da'ahum faqata'u arhamahum. Jagalah dirimu dari kikir. Sesungguhnya kikir itu mengajak orang sebelum kamu, lalu mereka menumpahkan darah. Kikir itu mengajak mereka, lalu mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan bagi mereka. Dan kikir itu mengajak mereka, lalu mereka memutuskan tali silaturahim, hubungan persaudaraan di antara mereka. Bapak Ibu, jadi dengan kikir itu juga bisa memutuskan hubungan silaturahim, persaudaraan di antara kita. Itu gara-gara kita kikir. Bisa. Hubungan persaudaraan ini menjadi retak. Hubungan silaturahim menjadi putus. Itu gara-gara kita kikir. Jangan ke sana. Percuma nanti ke sana tidak dibukakan pintunya. Takut kalau kita nanti ke sana harus nyiapkan kopi, teh, nyiapkan snack. Jangan ke sana.
Akhirnya saudara-saudaranya tidak ada yang berani ke sana karena ke sana pun tidak dihormati. Saking takutnya jatuh miskin sampai sekedar kopi atau teh atau mungkin segelas aqua saja tidak keluar. Jangan ke sana nanti kita dikira minta-minta nanti. Jangan ke sana nanti kita merepotkan karena nanti kita dikira minta apa dan seterusnya. Akhirnya hubungan silaturahim bisa putus. Hubungan persaudaraan bisa putus gara-gara sifat bakhil ini. Gara-gara sifat kikir ini. Itu betul-betul bisa menjadi sebab putusnya hubungan silaturahim di antara kita sesama saudara, di antara kita. Itu bisa menjadi sebab putusnya hubungan silaturahim. Bahkan orang yang kikir itu akan menghalalkan apa yang haram. Ya, karena ingin orang kikir itu kan tujuannya apa? Ingin kaya kan? Jadi orang kikir itu kan tujuannya ingin segera menjadi orang yang kaya. Sehingga bisa saja yang haram diterabas saja bahasa Jawanya. Dianggap halal. Ya. Saking kepinginnya segera menjadi orang yang kaya. Sudah tidak peduli itu halal maupun haram. Yang penting saya segera kaya. Yang penting saya segera menjadi orang yang jaya. Ya. Apapun bisa dilakukan. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari sahabat Abu Bakar, Rasulullah SAW beliau dawuh, la yadkhulul jannata bakhilun wala khabbun wala khainun wala sayyi'ul malakah. Tidak masuk surga orang yang kikir, penipu, pengkhianat, dan orang yang jahat perilakunya. Masya Allah. Nggih. Jadi orang yang kikir itu tidak akan pernah bisa masuk surga. Demikian para penipu, demikian pengkhianat, dan orang yang jahat perilakunya juga tidak akan pernah bisa masuk surga. Bapak Ibu rahimakumullah. Dan pada riwayat yang lain disebutkan wala jabbarin, dan tidak masuk surga juga orang-orang yang suka memaksa. Dan pada riwayat yang lain juga disebutkan wala mannan, tidak masuk surga juga orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Masya Allah. Jadi kalau kita memang sudah memberikan, ya sudah. Harus benar-benar ikhlas. Jangan pernah kita mengungkit-ungkit pemberian kita kepada orang lain. Karena mengungkit-ungkit pemberian kita kepada orang lain itu juga menyebabkan orang tersebut menjadi sakit hati. Oke, menjadi sakit hati. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, demikian pula hadis yang disampaikan dari Imam atau Broni dari Anas. Rasulullah SAW beliau juga dawuh, salasun muhlikat, syukhun muta' wa hawan mujba' wa ijabul mar'i binafsi. Hati-hati ini, ya. Ada 3 perkara yang membinasakan. Jadi ada 3 perkara yang membinasakan hidup kita. Apa 3 perkara yang akan membinasakan itu? Pertama, sukhun muta'. Kikir yang dituruti. Jadi menuruti sifat kikirnya itu. Ya, jadi mengikuti sifat kikirnya itu. Artinya ya kikir itu sendiri yang akan membinasakan. Kikir yang dituruti. Nomor 2, wahawan mujba'. Hawa nafsu yang diikuti. Masya Allah. Jadi Islam ini datang bukan menghilangkan nafsu, mboten. Mengatur nafsu itu sehingga disalurkan pada jalan yang benar.
Karena memang manusia ini makhluk Allah yang paling sempurna. Tidak sebagaimana malaikat yang tidak punya nafsu, maka malaikat itu wajar kalau tidak pernah salah. Orang nggak punya nafsu, ya, nggak butuh apa-apa. Itu malaikat memang, ya, tidak butuh apa-apa. Memang tidak diberikan nafsu oleh Allah. Nggak butuh uang, nggak butuh perempuan, tidak butuh apa-apa, tidak punya nafsu. Demikian pula hewan. Hewan itu hanya dikasih nafsu tapi tidak dikasih akal. Asal kelihatan rumput hijau ya dimakan saja. Nggak peduli itu rumputnya siapa. Asal ketemu rumput ya dimakan saja. Itu hewan. Karena hanya nafsu. Ya, tapi tidak diberikan akal oleh Allah. Nah, yang sempurna itu memang manusia. Ya diberikan akal, ya diberikan nafsu. Maka akal itulah para jamaah yang akan membimbing nafsu kita. Oh, jangan, ini tidak boleh. Itu akal yang akan membimbing kita. Lakukan, ini boleh. Itu memang akal yang akan membimbing kita. Maka wajar ketika Allah dawuh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Jadi bukan hanya bentuk secara fisiknya yang baik, tapi secara keseluruhan memang makhluk yang namanya manusia kita ini memang makhluk yang terhebat, makhluk yang terunik, makhluk yang paling dinamis, ya, yang paling dinamis. Itulah manusia. Sehingga dengan kehebatan manusia itulah, maka Allah membekali manusia itu dengan pikiran yang cerdas, akal yang sehat, nafsu yang bisa dikendalikan. Jadi hal kedua yang akan dapat untuk membinasakan kita adalah hawa nafsu yang selalu diikuti. Dan yang ketiga yang akan dapat membinasakan hidup kita adalah kagum terhadap diri sendiri. Ya, kagum terhadap diri sendiri. Namanya ujub, membanggakan diri sendiri. Jadi ujub itu bangga dengan dirinya sendiri. Kalau takabur itu membanggakan diri untuk orang lain. Itu takabur, ya. Kalau takabur itu membanggakan diri untuk orang lain. Aku kok. Nah, itu namanya takabur. Kalau ujub itu tidak pakai ngomong, tapi bangga terhadap diri sendiri. Itu ujub. Itu juga akan membinasakan diri kita. Kenapa para jamaah? Karena tidak ada kesempurnaan yang Allah berikan kepada siapapun bagi kita sebagai seorang hamba ini. Maka jangan pernah kita merasa bahwa ibadah kita sudah sempurna. Jangan pernah kita merasa bahwa akhlak kita sudah sempurna, ilmu kita sudah sempurna. Jangan pernah. Kita justru yang paling baik itu merasa diri kita ini masih banyak kekurangan, banyak kesalahan. Itu yang terbaik. Memang tidak ada manusia itu yang tidak pernah salah. Dan salah serta lupa itu memang sudah menjadi semacam sifat manusia. Jadi itu yang sudah didawuhkan oleh Rasulullah SAW. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang-orang yang segera bertaubat. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Memang tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi orang yang baik adalah orang yang pernah melakukan kesalahan dan segera bertaubat dari kesalahan tersebut. Kalau ada manusia tidak pernah salah, itu malaikat namanya. Tapi kalau manusia ini salah terus, ya bolone setan, bolone iblis. Jadi itulah manusia. Kita sangat dimuliakan oleh Allah. Disempurnakan kejadian kita juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang berikutnya para jamaah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abu Dzar. Rasulullah SAW beliau dawuh, Inna allaha yabghadu salasan. Salasah. Syekhuz zani. Wal bakhilul mannan. Wal mu'ilal mukhtal. Sesungguhnya Allah murka kepada 3 jenis manusia. Jadi Allah murka kepada 3 jenis manusia, kepada 3 kelompok manusia. Yang pertama, Syekhuz zani, orang tua yang berzina. Masya Allah. Jadi orang tua tapi masih berzina. Ini kan ya, kenemenan namanya. Jadi sudah tua tapi masih melakukan hal yang sangat bertentangan dengan syariat. Syekhuz zani, orang tua yang berzina. Yang kedua, orang yang dimurkai oleh Allah adalah wal bakhilul mannan, orang kikir yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Maka ini mau titik, isik diomong-omong naik. Nek kata bantu itu, wah wis gak iso apa-apa itu. Padahal hanya bantunya sedikit saja. Orang kikir kok, orang bakhil ya mungkin bantu banyak orang kikir. Ya. Pasti bantunya ya sedikit. Ya. Jadi orang kikir yang mau ngungkit-ngungkit pemberiannya. Itu orang kelompok kedua yang dimurkai oleh Allah. Dan yang ketiga, orang yang menanggung tanggungan yang sombong. Ya, artinya orang yang sombong itu sendiri. Ya. Sama sekali para jamaah, kita ini tidak patut dan tidak pantas untuk memiliki sifat sombong. Sombong itu adalah milik Allah. Al-kibriya'u lillah. Sombong itu hanya milik Allah. Pantas kalau Allah sombong. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kuasa terhadap segala sesuatu. Apa yang kita sombongkan dalam hidup ini para jamaah? Karena dalam hidup ini siapapun kita tidak bisa hidup dengan sempurna tanpa bantuan orang lain. Jadi sama sekali tidak pantas jika kemudian kita ini sombong dalam hidup ini. Bapak Ibu para jamaah, hadis yang berikutnya riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Mathalul mumfik wal bakhil kama thali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin milladun tadayihima ila tarakihima. Fa ammal mumfiku fala yumfiku syai'an illa sabagat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfi bananahu. Wa ammal bakhil fala yuridu ay yumfika syai'an illa qalasat walazimat kullu halaqatin makanaha hatta akhadat bitarakihi fahuwa yuwassi'uha wala tattasi'a." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya dan orang kikir. Jadi Rasulullah menjelaskan tentang perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya dan orang yang kikir. Adalah seperti 2 orang laki-laki yang keduanya memakai baju besi dari mulai kedua teteknya sampai tulang di atas dadanya. Adapun yang menafkahkan hartanya itu, kecuali baju itu menjadi panjang atau menjadi sempurna menutup kulitnya, sehingga menutupi ujung jari-jarinya. Adapun orang yang kikir, maka ia tidak ingin menafkahkan hartanya itu, kecuali baju itu menjadi susut dan tiap-tiap bagian
tetap pada tempatnya, sehingga baju itu memegangi tulang dadanya. Ia berusaha melonggarkan baju itu, tetapi baju itu tidak mau longgar. Masya Allah. Jadi Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini menggambarkan antara orang yang dermawan dengan orang yang kikir. Itu seperti dua orang lelaki yang keduanya memakai baju besi dari mulai kedua teteknya sampai tulang di atas dadanya. Tapi bagi orang yang tadi dermawan, walaupun semula baju besinya hanya di dadanya ini, tapi akhirnya bisa menutupi seluruh tubuhnya. Bisa menjadi memanjang, melebar, menutupi seluruh tubuhnya. Walaupun awalnya hanya bisa menutupi dada dan teteknya saja. Tapi orang yang suka bersedekah, orang yang dermawan itu, akhirnya baju besi itu memanjang sendiri. Sehingga menutupi sampai jari jemari. Maka demikian orang yang kikir, berusaha untuk memanjangkan bajunya, tapi justru baju besinya tetap seperti itu, tetap susut, dan tidak mau menjadi lebar, tidak mau menjadi panjang. Itu barangkali sebuah analog para jamaah. Bahwa ketika kita ini menjadi orang pemurah, yakin para jamaah, harta kita justru akan ditambah oleh Allah. Harta kita pasti akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau kita menjadi orang yang bakhil, justru harta kita akan menjadi susut. Bahkan pada penjelasan Jumat yang telah lalu sudah saya sampaikan, hati-hati kalau kita ini bakhil, maka harta kekayaan kita yang ada pada diri kita itu, menurut hadis Rasulullah, akan dipindahkan oleh Allah kepada orang lain yang memiliki sifat yang dermawan. Jadi akan dipindahkan oleh Allah dari sifat yang bakhil tadi kepada sifat orang-orang yang dermawan. Di para jamaah, sekali lagi, ini sebuah analog bahwa kebakhilan, kekikiran kita itu sama sekali adalah tidak menguntungkan dalam kehidupan kita di dunia, apalagi sampai kepada kehidupan kita di akhirat. Bapak Ibu, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah dawuh, khoslatani la tajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Dua perkara ini tidak akan berkumpul pada orang mukmin, yaitu kikir dan jelek budi pekerti. Masya Allah. Jadi kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, tidak boleh kikir. Karena dua perkara ini tidak mungkin kumpul pada orang mukmin. Dua perkara ini tidak mungkin ada pada diri orang mukmin, yaitu sifat kikir, yang kedua jelek budi pekerti kita. Nah, saya bahasakan, kalau kita menjadi orang mukmin, maka jangan kikir, maka jangan juga berbudi pekerti yang jelek. Kalau kita menjadi orang yang kikir, kalau kita masih berperilaku yang jelek, berarti kita belum mukmin yang sempurna. Masih mukminan saja. Karena dua hal itu, sekali lagi, tidak mungkin akan dapat ada pada orang yang mukmin itu. Nabi SAW beliau pernah berdoa dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Sa'ad. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ini doa Rasulullah. Ya wahai Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari kikir, minal bukhl. Saya berlindung kepadamu dari dikembalikannya kepada kehinaan umur atau umur tua yang menyusahkan. Jadi Rasulullah pun berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari sifat kikir. Dihindarkan dari sifat kikir. Itu para jamaah tentang kejelekan dan tercelanya sifat-sifat kikir tersebut. Insyaallah kan kita sambung pada
kesempatan berikutnya. Kami kembalikan kepada Pak Alwi. Monggo Pak Alwi.